Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kecelakaan bus mengakibatkan nyawa melayang kerap terjadi akhir-akhir ini. Kenapa banyak kecelakaan bus terjadi? Apa solusi dan evaluasi yang harus dilakukan untuk menekan angka kecelakaan bus? Kita akan membahasnya dengan Joko Setiowarno, Ketua Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Mbak Sumi. Ya, Pak Joko, dalam sepekan saja sudah ada 2 kecelakaan bus yang terjadi dan menelan puluhan korban jiwa. Anda katakan di media online bahwa hal ini harus diusut tuntas. Sebetulnya menurut Anda apa yang luput dalam hal evaluasi selama ini? Ini untuk angkutan umum ya, tidak hanya bis wisata, termasuk angkutan barang juga. Ini selalu yang diutamakan adalah pengemudinya yang menjadi tersangka. Namun di balik itu sebenarnya ada peran operatornya, artinya perusahaannya itu yang juga bisa menyebabkan pengemudi ini jadi tersangka. Nah, oleh sebab itu ketidaktuntasan itu menyebabkan ya, hal yang sama terulang kembali. Ya, khusus bis wisata sekarang ini kan dengan masa pandemi kemarin 2 tahun itu cukup besar perannya untuk mengurangi atau bisnis dari angkutan umum itu, terutama untuk bis wisata ya. Sehingga sekarang untuk bis wisata ini perlu perhatian serius lah di saat kita akan menaikkan kunjungan wisata. Ya, karena selama 2 tahun ini dapat dikatakan banyak bis wisata yang tidak beroperasi. Baik, jadi jangan berhenti hanya menyalahkan sopir ataupun fisik kendaraan misalnya ya. Salah satu faktor yang selalu disebut adalah rem blong, pecah ban dan sebagainya. Apakah Anda melihat selama ini dalam pengusutan kasus ini pernah menyentuh sampai ke operator bus, sampai ada perusahaan bus yang dikenakan sanksi? Nampaknya belum pernah itu. Jarang sekali. Ya, walaupun ada waktunya cukup lama. Pasti supirnya dulu yang dikenakan. Padahal supir itu dia bekerja tentunya kan atas arahan dari perusahaannya. Ya, katakanlah sekarang ini wisata-wisata yang ziarah misalnya, itu kan pengemudi itu bekerja dalam sehari itu lebih dari 8 jam mereka. Atau wisata dalam sehari adalah ya tidak usah 2 hari, 1 hari. Itu mulai dia menuju pool bisnya sampai kembali lagi itu satu supir itu lebih dari 8 jam, bahkan mungkin lebih dari 12 jam. Setidaknya jam 4, jam 5 pagi dia sudah berangkat. Ya, ini sangat membahayakan sekali. Jadi faktor kelelahan menjadi hal utama. Baik, jadi artinya aturan untuk jam kerja supir ini sebetulnya kan sudah diatur, tetapi pada pelaksanaannya tidak seperti itu. Anda lihat apakah ini ada masalah dengan pengawasan? Ya, pengawasan ini bisa menjadi persoalan juga ya, di mana memang ini kami dapat data sekitar 60% saat ini bis-bis wisata itu tidak memiliki izin. 60%. Nah, ini yang susahnya. Jadi 60% ya, sekitar 60% tidak berizin ya. Artinya selama 2 tahun tidak beroperasi tidak izin nggak apa-apa, tapi sekarang tiba-tiba dibutuhkan ya bis itu izin tidak ada, apalagi beberapa pengusaha itu sudah beralih kepemilikan. Namun dia tidak mengalihkan secara total. Katakanlah umpamanya bisnya 10. Ya, minimal orang usaha itu 5. Mungkin karena dia tidak sanggup membayar selama 2 tahun itu, akhirnya ada yang membeli. Mungkin 1 orang cuma beli bisnya 2, kalau 10 ada 5 orang. Nah, padahal syarat minimal itu harus pengusaha 5 bus. Nah, pembeli ini kan nggak tahu, yang penting dia operasikan aja. Sementara pemilik usaha ini juga tidak menginformasikan harus ada izin atau tidak. Hal seperti banyak ditemukan. Belum lagi kalau di daerah itu bis-bis wisata ini adalah bekas dari bis reguler. Jadi bekas bis akap dan sebagainya itu beroperasi. Banyak sekali ditemukan terutama di luar Jawa. Baik, Pak Joko, ini angka yang sangat mengerikan ya, 60% beroperasi ilegal gitu ya, tidak ada izin. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab siapa dalam hal pengawasan ini? Ya, ini susahnya kalau bis reguler itu kan bisa masuk terminal gitu ya. Bisa diawasi lah, cek dan sebagainya. Namun wisatanya kan dia tidak masuk terminal. Dia dari tempat berkumpulnya orang berangkat wisata sampai ke tempat wisata.
Nah, pariwisatanya itu banyak, ya. Nah, sementara izin pariwisata ini kan di pusat. Di pusat, nah kalau di daerah sekarang sudah ada BPTD. Nah, BPTD ini keterbatasan orang juga. Kalau wisatanya ada 10, berarti menyebarkan cukup banyak juga, ya. Setidaknya mungkin pengawasan di tempat-tempat wisata itu harus diberikan, ya. Sampling lah. Seperti kemarin saya dapat informasi yang di Ciamis itu ya, itu bis wisatanya bagus-bagus, tapi ternyata semuanya tidak berizin itu. Ya, kan bahaya sekali. Nah, Baik, inilah yang menjadi kendala di lapangan. Belum baik, lagi Pak Joko nanti kalau ditahan dulu. ditemukan bis wisata, ya kalau ditemukan wisatanya itu tidak laik, mau menggantikan juga susah. Baik, kita juga saat ini sudah terhubung dengan Bapak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Selamat siang, Pak Budi. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Budi, saya tanyakan dulu untuk investigasi kecelakaan bus yang terjadi di Ciamis, ada update terbaru? Ya, sesuai dengan yang kemarin saya bersama dengan teman-teman Polda Jabar dan juga dari Satlantas Polres Ciamis, kita bersama juga dengan KNKT melakukan investigasi dan pengecekan terhadap beberapa kondisi yang ada di lapangan di TKP, terutama yang pertama dari aspek kendaraannya, dari aspek jalannya, kemudian yang berikutnya adalah juga dari aspek operator dan juga pengemudi. Beberapa hal yang kita dapatkan di lapangan, yang pertama adalah kendaraan ini memang sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kondektur. Sebelum TKP sekitar 100 sampai dengan 150 meter, itu kan turunan tajam di lokasi ini. Itu rem dari kendaraan bus ini blong, sama sekali nggak ada sama sekali. Dan ini bisa saja terjadi, karena setelah kita lakukan pengecekan juga, mobil ini, bus ini yang seharusnya setiap 6 bulan sekali melakukan uji berkala, ini tidak dilakukan sama sekali. Tapi saya juga tahu kenapa tidak dilakukan uji berkala, karena kendaraannya atau pihak operator dari busnya, ini juga belum berizin sama sekali. Tadi Pak Joko menyampaikan, dari pihak PO Pandawa ini punya 7 mobil bus, tapi dari pihak PO-nya sendiri belum mengajukan dengan aplikasi Pionam kita menjadi operator bus wisata. Makanya kemarin saya minta kepada Polres Ciamis agar pihak operator juga bertanggung jawab, jangan yang diperiksa hanya pengemudi saja. Kita bayangkan kalau di bangunan kita IMB, belum ada IMB kemudian dibangun, ada beberapa pemerintah daerah yang menerapkan sanksi cukup tegas, langsung kemudian dihentikan dan sebagainya. Nah, seharusnya mobil ini karena operatornya belum mengajukan izin, artinya operatornya tidak punya izin untuk menyelenggarakan angkutan wisata. Kemudian yang kedua, dari aspek jalannya, jalan ini kan jalan provinsi, bukan jalan nasional. Tapi kemudian karena ada lokasi wisata yang di dalam, jadi kunjungan kendaraan bus yang ukuran besar ini cukup banyak sekali. Dan kemarin saya menyentuh langsung kepada pihak pengelola dari lokasi wisata. Dan beberapa minggu sebelum kejadian ini, kami memang dengan Kementerian Pariwisata digagas bersama untuk bagaimana akan menciptakan iklim wisata yang berkeselamatan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Joko Setiawarno juga sangat bagus sekali menyangkut masalah pengawasan. Harapan kami dari pihak Kementerian Pariwisata, terutama pengelola dari lokasi wisata, itu juga bertanggung jawab juga menyangkut masalah keselamatan. Ya, artinya kalau kemudian ada kunjungan bus yang tidak berizin, atau pengemudinya atau kendaraan tidak punya SIM-nya dan sebagainya, mungkin barangkali seperti beberapa tempat yang lain tidak boleh memasuki lokasi wisata itu. Jadi kalau semua ekosistem ini bisa berjalan dengan baik, saya kira barangkali kita akan bisa mencegah bersama menyangkut masalah kecelakaan ini. Oke, Dari pihak sebelum pengemudi sampai juga, kita lihat dari hari Sabtu. Ya, Pak Budi, saya tahan dulu ya. Saya ingin tanyakan mengenai pengawasan ya, sebelum kemudian melibatkan juga tempat pengelola wisata. Bagaimana pengawasan terhadap bus-bus yang tidak punya izin tapi ternyata beroperasi? Seperti yang dikatakan Pak Joko tadi, kurang lebih ada 60% loh. Ya, kemarin kan saya juga langsung ke lokasi wisata di Panjalu. Ada beberapa kendaraan bus yang parkir di situ untuk mengantarkan penumpang. Kita coba cari sampel. Dan ternyata di antara sekian dari katakan 10 mobil bus itu, betul sampaikan Pak Joko, sekitar 60% itu mobil itu tidak berizin.
Dan ini sudah kita sampaikan sebelum Hari Raya Lebaran kemarin, Pak Menteri Perhubungan, kami dengan pihak kepolisian, berapa kali kita melakukan kegiatan, baik FGD, seminar, dan sebagainya, dengan melibatkan beberapa operator kendaraan bus, dan termasuk bus pariwisata. Ya kita harapkan mereka juga ikut serta. Jadi kalau kemudian kita ingin memperbaiki ekosistem ini, seharusnya jangan hanya dari pihak pemerintah saja yang demikian proaktif, walaupun saya tahu kalau memang kemudian dari aspek regulasi kita, belum mendukung untuk itu sesuai dengan masukan yang sampaikan Pak Joko atau beberapa pakar transportasi, saya akan coba lakukan evaluasi. Kita coba mungkin melakukan review terhadap beberapa regulasi kita yang mungkin belum lengkap untuk mendukung kendaraan-kendaraan seperti ini. Namun aspek pengawasan betul sangat penting sekali, dan secara kebetulan kalau regulasi kita untuk mobil wisata memang tidak ada kewajiban masuk ke terminal. Kalau mobil bus akap masuk ke terminal, kalau di terminal itu kan sebagai arena kita untuk melakukan meyakinkan bahwa mobil itu safety. Tapi kalau di lapangan, mobil ini berangkat dari pool, menjemput di beberapa tempat, kemudian langsung pengantaran, berarti dia tidak masuk terminal, jadi pengawasan kami tidak sampai ke sana. Mungkin nanti akan kami koreksikan dengan teman kepolisian untuk meningkatkan pengawasan secara bersama dengan Kementerian Perhubungan. Demikian, ya, Pak Budi, tentu ini masalah pengawasan ini tanggung jawab banyak pihak begitu ya. Tapi kalau dari sisi pemerintah selama ini dalam persoalan pengawasan ini ada kendala tidak? Misalnya kekurangan SDM dalam melaksanakan pengawasan atau ada kendala lain? Kalau menurut saya aspek SDM itu nomor 2 ya. Yang sedang kita benahi adalah menyangkut masalah sistem dan juga kerjasama dengan semua pihak. Kalau menurut saya kerjasama dengan semua pihak itu bisa melibatkan dari pihak operator. Kalau SDM menurut saya mencukupi. Hanya memang kalau mengandalkan dari PPNS dari Kementerian Perhubungan, kita tidak bisa menyentuh langsung atau tidak bisa turun langsung ke lapangan di jalan kecuali dengan pendampingan dari kepolisian. Dan pernah juga kita melakukan untuk peningkatan pengawasan ini di beberapa poolnya, termasuk juga di beberapa rest area, termasuk juga di tempat-tempat di mana ada lokasi wisata itu kita lakukan. Tapi maksud kita harus terus-menerus ya. Artinya pengusaha operator kendaraan bus wisata ini kan tidak begitu banyak. Dan mereka kan juga bukan pengusaha kecil kan, minimal bermodal. Ya kita harapkan kooperatif dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Visinya kan keselamatan. Jadi yang selalu kita ajarkan, yang selalu kita kampanyekan, kalau ingin menerjuni bisnis dari transportasi, baik akap maupun pariwisata, saya minta selalu kita kedepankan, karena memang ini adalah visinya Undang-Undang 22, aspek keselamatan itu kita utamakan. Bukan menyangkut masalah bisnis saja gitu. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Budi Setiadi, Dirjen Perhubungan Darat dari Kementerian Perhubungan, dan juga sebelumnya ada Pak Joko Setiowarno, Ketua Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, untuk waktunya di Metro Siang. Terima kasih.